Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wali Murid SD Muhammadiyah 12 Surabaya yang kami hormati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu Wali Murid SD Muhammadiyah 12 yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka kembali, kita dapat melakukan pertemuan kembali, tetapi dalam hal ini kita ingin mensosialisasikan berkaitan dengan revisi pembelajaran belajar dari rumah oleh SD Muhammadiyah 12 tahun ajaran 2020-2021. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami ingin mensosialisasikan apa saja yang akan direvisi dan kenapa kok harus diadakan revisi. Hal ini karena berkaitan dengan dinamika yang berkembang di dunia pendidikan, khususnya di kota Surabaya. Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang akan direvisi adalah yang pertama berkaitan dengan konsultasi belajar yang diikuti oleh siswa yang terjadwal pada minggu pertama dan minggu ketiga, yaitu berkaitan dengan eksistensi berkaitan dengan konsultasi belajar tersebut, yaitu pengambilan dan penyerahan jadwal kegiatan dan modul pembelajaran yang di dalamnya terdapat juga apabila siswa-siswi yang mengalami kesulitan dalam belajar bisa menanyakan, dan juga di dalam sesi tersebut terdapat juga pengambilan dan penyerahan jadwal kegiatan modul pembelajaran. Di sesi tersebut juga dibagi menjadi 3 sesi yang pada masing-masing kelas dibagi 3 waktu pengambilan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketiga yaitu durasi 1 sesi 45 menit. Nah, hal inilah yang akan kita revisi Bapak Ibu sekalian, yang semula pengambilan dan penyerahan jadwal kegiatan dan modul pembelajaran yang sebelumnya diikuti oleh siswa-siswi, maka kita revisi untuk pengambilan dan penyerahan jadwal kegiatan dan modul pembelajaran ini, yaitu oleh wali murid pada minggu pertama dan minggu ketiga. Yaitu pengambilan dan penyerahan ini juga berjalan seperti yang kita jadwalkan, tetapi hal ini hanya diikuti atau dilakukan oleh wali murid. Yang kedua, untuk pengambilan dan penyerahan jadwal kegiatan dan modul pembelajaran oleh wali murid pada minggu pertama dan ketiga akan dibagi menjadi 2 sesi atau 2 waktu pada masing-masing kelas. Nah, mungkin barangkali dalam perjalanan, dalam proses mendampingi putra-putri jenengan, di sesi pembelajaran itu ada hal yang ingin dikonsultasikan oleh wali murid terhadap wali kelas, monggo bisa memanfaatkan pada momen tersebut. Yang kedua, apabila wali murid belum bisa hadir, maka dapat menggunakan jasa transportasi seperti Gojek ataupun Grab ataupun jasa yang lainnya. Bila mana Bapak Ibu sekalian pada jadwal minggu pertama ataupun minggu ketiga yang berkaitan dengan pengambilan dan penyerahan jadwal kegiatan dan modul pembelajaran, maka jenengan pada waktu tertentu atau kondisi tertentu memang tidak bisa untuk menyerahkan dan mengambil, bisa untuk menggunakan jasa transportasi berupa Gojek ataupun Grab, ataupun kalau berada di luar kota juga bisa
mengirimkannya melalui via paket atau jasa pengiriman paket. Yang ketiga, Bapak Ibu, apabila wali murid terdapat suatu kendala dalam hal tersebut, maka dapat menghubungi wali kelas untuk dicarikan solusinya. Monggo Bapak Ibu wali murid yang mungkin dalam suatu hal ataupun suatu kendala tidak bisa hadir dalam pengambilan dan penyerahan jadwal kegiatan atau modul pembelajaran ini bisa menghubungi wali kelas. Insya Allah nanti wali kelas akan mengirimkan filenya, monggo nanti bisa di-print sendiri di rumah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, berkaitan yang poin kedua adalah pembelajaran olahraga yang sebelumnya pernah kami sampaikan untuk pembelajaran olahraga untuk kelas 4 sampai kelas 6, maka kita revisi menjadi full daring, yaitu tidak ada pembelajaran tatap muka, baik itu oleh guru ataupun oleh siswa, dari kelas 4 sampai kelas 6. Yang ketiga, ngaji wali murid sementara ditiadakan selama pandemi, karena kemarin dalam konteksnya adalah Bapak Ibu pengantar, kami fasilitasi dalam mengaji di masjid, tetapi karena tidak ada kegiatan konsolidasi belajar, maka cukup Bapak Ibu wali murid untuk langsung mengambil dan menyerahkan jadwal kegiatan dan modul pembelajaran yang akan dibagikan pada minggu pertama dan ketiga. Bapak Ibu sekalian, kenapa kok harus direvisi? Karena ini adalah menurut perkembangan dunia pendidikan dan ada hal lain yang betul-betul membuat kita harus berpikir 2 atau 3 kali untuk direvisi. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bersama berdasarkan SKB 4 Menteri tentang pembelajaran daring atau dari rumah selama COVID-19. Hal ini juga sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan surat edaran Majelis Dikdasmen Kota Surabaya dari pihak Muhammadiyah di Kota Surabaya pun itu menghimbau di setiap sekolah-sekolah Muhammadiyah masih belum diizinkan untuk mengadakan tatap muka wali murid, tatap muka wali dengan siswa di seluruh proses pembelajaran, tidak boleh melibatkan siswa di sekolah dalam bentuk apapun. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, poin yang kedua inilah yang membuat kita harus melakukan revisi Bapak Ibu sekalian, yaitu sanksi bagi sekolah yang melanggar hal tersebut adalah pencabutan izin operasional sekolah. Berkaitan dengan izin operasional sekolah adalah suatu hal yang vital bagi sekolah karena berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan guru, dan juga wali murid. Apabila izin operasional tersebut dicabut, maka sekolah itu dinyatakan sudah tidak layak beroperasi ataupun tidak sah. Hal ini pernah terjadi pada Kecamatan Kerembangan yang memaksakan diri untuk melakukan kegiatan tatap muka sehingga pengawas dari pihak Kerembangan sendiri harus memberikan peringatan kepada sekolah yang tetap melakukan proses tatap muka. Berikut ini adalah rekaman dari pengawas Kerembangan yang tentang sekolah yang tetap mengadakan dan sanksi yang akan diterima apabila sekolah tetap mengadakan tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baik TK, KP maupun PPT Kecamatan Kerembangan yang sangat kami hormati, kita ikutin aturan dari pemerintah, kita ikutin aturan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang menetapkan untuk pembelajaran di tahun ajaran baru ini adalah BDR, belajar dari rumah. Jadi tidak ada tatap muka dengan siswa di lembaga. Ini barusan ada informasi, ada laporan dari wali murid bahwa ada lembaga yang mengadakan tatap muka dengan siswanya, sehingga Kerembangan mendapatkan teguran. Sekali lagi kami ingatkan bahwa pembelajaran di tahun ajaran baru ini adalah BDR, belajar dari rumah. Untuk yang melanggar, dari dinas sudah ada warning
bahwa untuk yang melanggar tetap mengadakan tatap muka di lembaga dengan siswanya, maka akan dicabut izin operasionalnya. Sekarang, seperti yang disampaikan oleh dinas, bahwa untuk tahun ini, karena di masa pandemi, maka kita tidak lagi berinteraksi dengan siswa, tetapi pembelajaran kita adalah belajar bersama wali murid juga. Jadi BDR, kalau misalnya ada yang perlu diambil di sekolah, cukup wali muridnya yang hadir, dan itu pun dijadwal dengan tidak bergerombol. Itu kalau memang sangat urgent sekali, misalnya mengambil buku paket atau untuk kepentingan yang lain. Cukup wali murid saja dan terjadwal serta tidak bergerombol. Itu kalau memang sangat terpaksa untuk bertemu dengan wali murid. Selama bisa melalui interaksi daring atau melalui WA dan lain-lain, maka pastikan hanya melalui interaksi WA. Sekian, terima kasih. Mohon untuk diperhatikan. Ya, demikian tadi penjelasan dari pengawas dari Kecamatan Perembangan, sehingga sanksinya saya rasa adalah pencabutan izin operasional yang betul-betul menjadi vital. Kami yakin Bapak Ibu sekalian, kami yang ada di sekolah tetap melakukan proses pembelajaran, kemudian kita sharekan kepada Bapak Ibu ataupun siswa-siswi sekalian. Kami pun juga yang semua Ustadz dan Ustadzah yang di SD Muhammadiyah 12 merasa sangat rindu. Setiap kami mengajar, kami hanya melihat meja dan kursi-kursi kosong, kami seakan-akan merasa hampa di dalam situ. Tetapi dalam keadaan seperti ini tentunya kita banyak belajar dari COVID-19. Tentu semua keadaan yang memaksakan kita untuk melakukan hal-hal ini. Dan kami berharap tetap dukungan kepada Bapak Ibu Wali Murid untuk selalu mendampingi dalam proses pembelajaran siswa-siswi SD Muhammadiyah 12. Kami sadar Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dari rumah ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari jenengan semuanya dan juga berkaitan dengan keaktifan siswa. Kami mohon maaf apabila ada perkataan dan yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.